Coba apa ditungguin berapa lama baru kepikiran, oh iya dulu nih dosisnya kan banyak. Banyak, iya. Jadi sekarang ganti ya, oh ini penyakitnya ini nih. Gitu, akhirnya pasang lah itu. ATO. Iya. ATO-nya mana nih? Ada di belakang. Oh, ATO-nya di belakang. Jadi gue pakai otomatis berarti? Otomatis. Nggak pakai gravitasi ya? Enggak. Apa sih kamur ya? Kamur itu yang biru tuh. Oh iya, ini jadi pakai kamur. Tuh ya udah akhirnya beli itu tuh, beli kamur. Pasang, cuma kan nggak berani langsung turunin banyak kan? Iya, nggak boleh. Pelan-pelan itu juga. Jadi kurang lebih sebulanan lah beresin salinity-nya. Dan salinity naik, otomatis kan parameter yang lain juga berantakan. Ya. Oke. Nah, habis itu setelah 1 bulan, PC udah mulai normal. So, ya, udah mulai normal dan FPS kan hampir semuanya hilang ya. Nggak semuanya situ ada start phone, brightness ini, lalu digitata. Yang belakang itu apa? Pocilo ya sama ini. Ini juga lama. LPS ini nih. Ini masih stres ya? Oke. Nah, sebelum kita akan ngulik lebih lanjut mengenai aditif dan Red Sea, kita akan ngomongin dulu spek akuarium biar semua teman-teman kalau mau nyontek ini bisa tahu ya. By the way, ini tuh ngeri loh. Ini dicampur lagi ke frag tank belakang. Ya, jadi ini tuh ada 2 akuarium, dia yang itu buat apa sebenarnya? Sebenarnya buat nampung. Karena aku kan pengen pelihara angel kan. Oke. Awalnya buat nampung LPS. Jadi tadi ada beberapa LPS. Ada donat kan. Iya. Yang di foto itu ada donat tuh. Iya, donat tuh ada 1 di tengah. Akhirnya aku taruhlah ke belakang. Kasih donat sama acan ya. Ini micromusen deh, cocoli dah. Enggak ya. Baru berapa lama ini? Ini udah 2-3 bulanan. Oh iya, berarti sama nih. Makanmu juga apik sih. Makannya sehari 3 kali kayak manusia. Sehari 3 kali ya. Kalau by the way kalau pingin angel itu tidak makan koral itu bisa dicoba. Kasih pelet. Tapi belinya udah pelet tau? Wis makan. Udah makan. Iya. Mana beli? Aquatren. Nah, andalan. Tapi emang api. Aquatren itu di Jogja tuh dia punya ikan bagus banget. Iya. Yang jaganya api ya. Iya. Emang api, tangannya juga api. Kasih makan 3 kali sehari. Nah, ini ada makromusa tidak dimakan. Jadi lumayan. Oke, lanjut terus. Oh, LPS. Jadi LPS aku taruh belakang hampir semuanya ya, yang daging-daging ya. Daging-daging ya. Ada otak, ada donat, aku taruh belakang semua. Terus ya ini sih biarin aja sih, kayaknya sih nggak makan ini karena suah terus ini juga apa acanlot mau taruh ke belakang kayaknya udah penuh banget, udahlah biarin aja di sini tapi ternyata nggak dimakan, disentuh aja nggak kayaknya. Dia Batman yang baik dia, Emperor yang baik dia. Oke, kita ngomongin spek dulu Ndri. Tadi kita mau ngomongin spek. Buat teman-teman ini kan pingin tahu pasti ini tanknya berapa size-nya. Ini tank mulai dari tank size dulu Ndri, yang size. Tank size itu 90 panjangnya ya. 90 kali 50 lebarnya, tingginya 40. Tinggi 40 cm ya. Jadi 90, 50, 40 ya. Mulai dari atas. Lampunya Aquatic Life. Aquatic Life 90 cm. Iya. Ini biru ya. Blue Plus. Blue Plus sama ini Actinic sama Blue Plus. Iya, ini Blue Plus. Ini Actinic. Iya. Blue Plus sama Actinic. Lampu Hydra belakang juga sama. Hydra 64. Iya. Habis itu Wavemaker. Wavemakernya Jibao SCP 90. Jibao SCP 90. Terus sama Skims SS6 itu ada 2. Skims SS6 ada 2. Iya. Wes koralinan ya. Iya, itu udah lama. Udah lama. Masih aman berarti. Masih top. Oke, kita lanjut di bawah. Oke. Di bawah filter shock nylon. Filter shock itu pakai Skims. Ini pakai filter shock. Iya. Sebenarnya filter shock itu dibagi mikron. Yang salah itu ada 100 mikron, ada 200 mikron, ada 300 mikron. 100 mikron itu artinya paling kecil. Kalau ini sudah cepat mampet, pakai 100 mikron bludak. Ini 300 mikron. Ini 300 mikron. Jadi 300 mikron itu artinya dia slightly lebih berongga. Jadi masih ketembus, tapi tetap berapa lama nyuci? Paling 3 hari. 3 hari udah penuh. Plusnya dari nilon adalah kamu lebih mudah membersihkan dan bisa dipakai berulang-ulang kali. Kalau pakai yang kain itu dipakai biasa sekali, 2 kali, paling mentok 4-5 kali. Iya, udah rusak. Udah jelek lah. Udah rusak. Oke, kedua skimmer. Skimmer bagus. Curve A5 apa? Curve A5. Curve A5. Iya. Berapa tahun wis dipakai Ndri? Ya dari ini. Pertama kali dibikin? Iya. Langsung pakai Curve A5? Iya. Performa so far gimana menurut lo? So far bagus. So far bagus ya? Hasil oke ya? Hasil oke.
Lu pakai blok ya? Marine Pure blok? Marine Pure bloknya ada dua, yang tebal sama yang tipis. Oh, pantesan kok aneh ya jenjangnya. Oh, gede sama kecil. Iya. Plate sama blok. Ya. Itu DCP berapa? Jibau? Jibau Pompa? 4.000 ya? 3.500 ya? DCP 4.000. Oh, masih yang lama. Yang lama. Lama ya itu? Iya, yang baru tinggal yang 3.500 sekarang. Oke, berarti pakai 4.000 LPH. Ini pompa buat chiller lah ya. Oh, buat chiller. Chiller pakai apa gue? Chiller Helia. Helia Wiro. 300A. Kuat ah? Kuat. Ora apa ya? Aman sih. Dia kan kapasitas sudah 600 ya. Iya, sebenarnya bisa buat Ini 600. cuma 200-an liter. 200 liternya memburi tuh sama bawah. Sama belakang itu 230. Kecil ya berarti belakang. Kecil, ini cuma pertampungan biasa. Pertanyaan lain. Oke, jadi untuk kalian yang ingin tahu mengenai tanknya sudah dikasih tahu. Ini tipe-tipe semua tank size-nya. Belajar sudah 2 tahun. Anyway, kita langsung back to topic mengenai Red Sea sendiri. Kan lu berarti kan sudah pernah nyoba yang lain. Dan habis itu lu sudah go here. Can you tell the differences? Maybe the bad or the good one is okay. Apa menurut lu yang plus and minuses dari permainan ini? Kamu ini apa nih produknya? Produk aja, produk. Tapi kita nggak. Jadi ini pakai Red Sea, maksudnya pakai Red Sea full ya? Full ini kan baru berapa bulan? Iya. Hasilnya kelihatan. Jadi ini yang Millepora yang ini kan baru ya, baru 1 bulanan. Waktu datang itu hijau sebenarnya, hijau pucet lah. Hijau pucet. Ya ini sekarang kalau kuning loh itu. Agak kuning, dan kalau misalnya lampunya bener, lampunya pas ya, itu di foto tuh bisa kelihatan nyala gitu. Aku pertama nggak pikir itu, tak pikir kayak Pikachu tapi kok aneh. Bukan, tapi kok kuning. Aku tak pikir nih kuning kan, ini hijau. Oke, terus lanjut. Terus itu tuh yang belakang tuh, itu Digitata. Sebenarnya Digitata hijau tapi warnanya bisa muda kan? Iya, yang itu belakang. Yang belakang. Nah, terus yang bagus lagi warnanya itu ini nih. Anacropora kuning tuh yang belakang. Acropora kuning yang itu. Anacropora yang kuning. Oh iya ya, warnanya metalik ya. Dia warnanya bisa kuning. Mendingan lain kali kalau dia di Jakarta suruh dia kerjain, kita punya nggak sampai kayak gitu. Jadi kita false explanation. Oke, lanjut. Nah, secara pemakaian, mungkin warna bedanya mungkin karena di sini bisa di-tune ya. Iya. Jadi Red Sea itu sebenarnya yang belum kalian tahu, dia ada Red Sea ABCD. ABCD itu buat yang nggak tahu itu ini ya. Trace ABCD itu bisa tuning color ya sebenarnya. Iya. Jadi mau warna pink, mau warna merah. Nah, lu pernah nge-tune nggak? Aku pengen tahu sebenarnya. Dari tune actually. Jadi pernah aku matiin yang hijau, yang iron. Sengaja lu matiin ironnya? Matiin, iya. Oke. Jadi kelihatan langsung ini nyata ini. Ya makanya dia warna hijaunya nggak terlalu keluar kan. Nyetelnya jadi ironnya kunci sekalian. Matiin sekalian. Terus elemen yang lain isi. Oh iya, yang lain nyala berapa ya? 2 mingguan kali ya. Langsung berubah. Ini langsung berubah nih. Enak juga ya sebenarnya. Kayak warna kuning tuh bagus. Ini keluar yang Digitata itu juga mulai keluar kuningnya, yang Anacropora ini. Ini ya, warna kuningnya kelihatan jadi kuning ya. Jadi hijau pun bisa lu nge-cut hijaunya sampai lebih ke arah kuning juga, berarti possible ya? Iya. Iya. Efek yang lain ada nggak? Maksudnya warna, do you think ada translation lain selain yang lu lihat, atau cuman sementara karena cut-nya hijau? Karena baru nyobain yang matiin yang iron, jadinya ya kelihatan hasilnya kayak gini. Ya, hasilnya kayak gini. Kalau yang lain belum sih. Jadi belum. Kayak warna apa namanya, yang merah, yang Digitata, terus itu kan pink itu juga. Ya, masih belum ya. Masih tetap sama lah ya. Masih tetap oke. Soalnya kemarin yang Mas Denmas tuh udah ada iron, tambah iron. Hijau semua ada ya? Iya. Hijau semua. Pertama sih. Wah, ini hijau semua nih, ironnya kebanyakan. Dia langsung berubah dari kuning hijau, merah hijau. Jadi unik ya SPS itu sebenarnya ya? Iya, dan sebenarnya kalau pengen ngubah-ubah warna itu ya SBS sih sebenarnya. SBS ya. Iya. Jadi SBS itu sebenarnya fine tune ya, kita bilangnya. Lu mau kemana bisa, panas semuanya. Nah, banyak yang salah itu sebenarnya almost brand yang kayak gini yang di apa itu akan bisa bikin bright color. Tergantung kondisi nutriennya ya. Betul. Nutrisinya berapa nih? Nitrat fosfat. Nitrat itu mungkin sekitar 1 ya. Nitrat 1, fosfat? Ya, fosfat hampir nggak ada. Anti-tetes lah ya. Cuma nggak kelihatan lah. Lu berarti harus pakai fosforus. Oh, iya. Ini kan pakai salivate nih, jadi 0,03 juga lebih pudar sih. Iya, lebih pudar. Iya. Nanti pakai Hana. Iya itu. Kapan ya kirim ya? Kirim Hana. Ditunggu beneran. Iya. Di billing aja tapi.
Ya kan, soalnya kalau ada tuh ada namanya posporus itu buat lu level ppm. Kalau pospat itu dia high-nya. Jadi posporus itu kelihatan ppm-nya. Jadi misalnya 60 gitu, nanti mak bagi jadi 0, berapa gitu. Jadi dia bisa lebih di bawah, lebih pendek lagi di bawah. Jadi kayak misalnya kayak Koheri itu bisa dia berapa ppm. Kalau aku nggak salah ya, mohon maaf pakai namanya orang ini di sini. Memang pakai Hana Phosphorus range sehingga dia 0,01 0,00 sama 0,01 kan beda. Iya. Jadi di range itu kita bisa baca. Jadi misalnya orang bilang 0 rak 0 gitu loh. Iya. Di range itulah kita bacanya. Oh iya. Bisa segitu ya? Ya segitu. Ya, sekalian ngajarin. Padahal kita ininya kalah ya, tapi ngajarin sih. So keren. Oke, secara nah ini walaupun emang ini free ya, kita emang kita kan ngasih ini kan karena memang hadiah dari Red Sea punya kontes ya. Nah, tapi yang aku ingin tahu secara garis besar, secara pricing sendiri, seberapa boros sih? Soalnya yang setahu gue kan Red Sea itu KH-nya juga lumayan banyak kan sebenarnya. Kalau seberapa boros, ini kan udah, kalau untuk yang KH aja deh, yang ngomongin KH itu kan per 1 liter. Iya. Ini udah yang ketiga nih. Berarti udah 2 liter mau 3 liter. Selama hampir 5 bulan ya? 4 bulan ya? 4 bulanan ya? 4 bulan. 4 bulan, iya. Tapi yang lain? MG-nya ini dikit banget ya, hemat loh dia. MG tapi belum ganti tau weh? Belum. Iya, dari awal belum refill loh. Belum. Baru CA sama KH kita ya? Betul, iya. CA wis nge-refill, soalnya main SPS. Kalau LPS nggak mungkin nggak sepiro. CA mak piro? Mak dos. CA itu 10 apa ya? Oh masih nggak segitu parah ya? Kau main KH piro tuh? Masih 7. Oh pantas. CA nahan piro? Di 420 ya. Oke, CA 420, K7, MG di? MG-nya itu sebenarnya agak rendah sih. Oh, kurang ini ya? 12 berapa ya? 1280? 280, 90 ya? 180. MG atau 280. Oke lah. Warnanya jadi kelihatan sih, warnanya jadi lebih tebel ya. Kayak Nopox mau biro, masih pakai full? Apa? Nopox itu 5 mili sehari. Pokoknya ini sebenarnya ngikutin resepnya dari Red Sea yang di website itu. Oh, yang masih base-nya? Nah tapi memang di-adjust lagi sih. Soalnya sebenarnya kamu bisa tune lagi loh, Ndri. Di Red Sea itu ada Red Sea Care Recipe. Iya itu. Oh, kamu ngeliat no itu? Iya, pakai. Jadi masukin ininya kan. Iya. Volumenya mau buat warna apa buat apa. Nah, aku nulis apa? Yang warna. Nah, tapi comparatively berarti menurut lu ini tetap lebih boros atau enggak? Sebenarnya kalau ngomongin kita ngomong pricing, kita ngomong boros atau enggak aja? Boros apa enggaknya sih ini sebenarnya lebih hemat ya, karena dari sisi pemakaian. Wih. Waduh. Ya, mati. Ya, mati semuanya lagi. Oke, tadi ada sedikit gangguan. Kita lanjut lagi. Jadi sampai masalah irit dan compare yang lama secara irit seperti apa. Tadi mungkin udah jawab sedikit. Nah, tapi personal preference bukan karena harga, dihitung secara harga atau apapun. Apa yang menurut lu ini recommended enggak dan gimana, terserah lu ini, coba gimana menurut lu aja. Kalau ngomongin irit sih ini bisa dibilang irit ya. Yang beli langsung yang cairan aja udah termasuk irit. Kan Red Sea juga punya produk yang bubuk kan. Yang banyak orang nggak tahu. Nah, itu sebenarnya ada teman. Jadi yang ngasih tahu sebenarnya teman sih. Teman di Palembang itu dia ngasih tahu, Red Sea ada ininya loh, ada yang bubuk. Masa sih? Terus aku lihat. Ternyata dia bisa hemat banget lah. Dia cuma berapa ratus ribu kan kalau salah. Iya, jadi untuk kalian yang pingin beli KH Red Sea, sebenarnya yang lainnya tuh irit banget. Red Sea itu hampir concentrated banget, kecuali KH menurutku ya. KH-nya tuh boros, apalagi buat yang besar ya. Iya. Ya itu kita ngomong fair aja. Cuman KH-nya kalau kalian nggak mau, bisa beli 1 kilo 425.000. Ya segituan. Ya, 1 kilo itu sama dengan kalau nggak salah 20 atau 25 biji 500 mili. Oh. Kalau nggak salah secara hitungan ya. Iya. Jadi irit pol. Ya, kalau irit lah, itu bisa setahun lebih kali ya. Iya. Kalau buat yang kecil, apalagi kayak Denmas sudah nggak perlu beli lagi. Hampir seumur hidup. Iya. Iya kan? Iya. Jadi kalau misalnya mau irit, bisa tinggal beli yang bubuk 425.000 dicairkan sendiri. Oke, lanjut bro. Itu jadi ya kalau misalnya beli yang bubuk aja udah kelihatan lah. Itu tadi satu bubuk mungkin kalau satu sekali beli 1 kilo itu bisa buat berbulan-bulan, setahun ya buat tank ini ya. Iya, tank ini bisa mungkin hampir setahun lah. Hampir setahun ya. Hampir setahun. Nah, trace element menurut lu recommended trace karena element juga
ini hemat ya. Gue pakai piro sih WrestleMania? Dari resipnya Red Sea itu dia 0,5 mili per hari. Walaupun color tetap dia ngomongnya tetap 0,5 mili ya? Iya. Dia minta 0,5 mili per hari. Cuma yang ditinggiin itu EB Plus-nya. Oh malah EB Plus-nya? Ya, EB Plus-nya itu diminta 27,5. Oh, sudah review EB Plus belum? Udah berapa kali ya? Oh iya. Tapi lu tetap ngasih 27,5 sih? Iya. Every day? Every day. Selama di rumah lah pokoknya. Selama ini ada lu udah orang kasih belum? Belum. Coba Nanti dikasih. kita kasih ya. Ya, kita coba lihat 27,5 mili suruh baca. Sebenarnya nggak pas lah, tapi kira-kira lah ya. Karena lebih. akapnya itu kan nggak ada Nggak ada, ya nggak ada 0,5 mili. Jadi 25 naik dikit. Jadi 27,5 mili every day? Iya, every day. Berarti emang bener ya yang kita bilang ya, kalau nutrien sudah low, Iya. belajar every day pun nggak masalah sebenarnya kan? Iya. Ya sebenarnya bukan karena nutrien lo, tapi karena mungkin sistemnya ya. Iya, sistem sudah mature dengan ya. condition nutrien sudah Iya. low. Bukan after cycling ya, itu bisa naik lagi. Bener. Iya. Iya. After cycling kalau udah nol, lu hajar aja naik dia. Nah, ini juga piece pelletnya kan lu banyak kan? Banyak. Sehari 3 kali. 3 kali? Ntar jam 8 nih. Jam 8. Sehari 3 kali EB Plus, tapi nutrien nggak naik ya? Nutrien enggak sih. So far enggak ya. Enggak, semua enggak ya. Ekstrim banget. Gua bukan penganut kasih makan ikan banyak, tapi ikan banyak, EB Plus banyak. Nanti kita langsung lihat aja sekarang dituang. Nah, penuangannya lu biasa tetap matiin WM atau lu nyalain? Tetap kayak gini. Tetap nyala WM? Nyala. Kecuali skimmer mati. Skimmer mati? Itu tok? Itu tok. Dan oke, berarti mirip. Yang bener gitu? Apa enggak? Iya, Apa gimana? kalau aku juga orang yang malas soalnya, jadi tetap sama. Aku biasa tuang tok. Skimmer mati? Iya, skimmer mati. Cuma itu tok. Secara real, kalau ngomong preferensi, apa perbedaan mutlaknya banget apa sih? Yang berasa tuh ya warna ya. Warna. Menurut lu lebih naik tapi? Warnanya lebih naik, lebih cerah. Yang itu yang Staghorn yang belakang itu belakang itu tadinya tuh warnanya agak gelap. Jadi ini sebenarnya emang warnanya kayak gini ya? Iya, warna asli. Warna aslinya kayak gitu. Dia pucuknya tuh kan agak biru gitu. Iya biasanya. Nah, cuma ini warnanya sedikit lebih muda, sedikit lebih terang dibanding yang sebelumnya. Sebelum yang pas ini masih udah ini ada kan? Ini kelihatan nggak tuh? Oh, yang ini. Iya, sama yang atas. Iya. Sedikit lebih terang lah ya. Sedikit lebih keluar lah warnanya ya. Oke. Jadi distinctnya sebenarnya lebih ke terang lah ya. Kalau untuk masalah growth kan semua acting sama lah ya. Ya asal naikin KH aja, berani main KH tinggi kan. Iya, growth-nya juga pasti akan cepat. Ini so far dia main di color, KH-nya dimain di rendah di 7. Oke, jadi kita tutup karena sudah malam, gue gangguin rumah orang sampai jam 7 malam. Ini nggak enak. Kita tutup. Kesan dan pesan untuk River mungkin buat Jogja ataupun sekitar yang lu ingin kasih tahu. Ya, kuncinya sih proses ya, karena banyak teman-teman yang nggak sabaran. Oh ini baru beli ini kok nggak mekar-mekar nih, kok tahu-tahu udah mati. Ini nggak bagus gitu kan. Ya semuanya sih sebenarnya ada prosesnya. Jadi dari cycling, terus habis itu masukin biota juga nggak bisa langsung banyak gitu kan. Itu juga pasti bakalan bikin kacau parameter ya. Jadi ya semua itu ada prosesnya, terutama main drift, ada proses, kesabaran sama rajin aja sih. Passion ya. And terakhirnya kesabaran. Iya, sabar. Sabar karena prosesnya lama, nggak sebentar, nggak sebulan 2 bulan sih. Ya, prosesnya malah lebih panjang sih. Jadi Riff itu kalau menurut gue itu bukan instant orgasm punya hobi ya. Hobi itu kan bener-bener beli langsung jadi ya feelingnya. Ya. Beli anjing, ya udah kelihatan bagus ya. Iya. Bagus. Kita beli iguana mahal, bisa. Nah, Riff itu sebenarnya bukan untuk orang yang bisa beli mahal, tapi how to maintain ya sebenarnya. Ya, benar. Jadi agak sedikit berbeda, walaupun memang barangnya agak lumayan ada yang mahal, ada. Semua barang menurut kita di hobi apapun ada yang mahal dan ada yang murah. Ada yang murah, betul. Dan itu preferensi sendiri masing-masing. Nah, untuk Jogja sendiri ada kata-kata ataupun teman-teman yang lain selain ini? Buat teman-teman JRC ya, next event kita bakalan bikin lebih meriah lagi deh. mungkin manggil gue lagi. Gue ditabrak lagi. Jadi kita todong lagi dia. Oh ya, buat teman-teman kemarin yang menang JRC, selamat lagi ya. Karena challenge-nya unik-unik. Jogja Riff Komunitas tuh salah satu challenge yang sangat unik banget. Dia nggak main Tank of the Month, tapi dia main kemarin NPS ya. Kemarin itu NPS apa namanya? Sun Polip ya. Sun Polip, ini ada nih. Sun Polip Challenge dan juaranya jadi, dan itu newbie juga katanya. Newbie itu belum ada setahun ya. Gila deh tuh. Dari Jogja bisa bikin mekar
kebakar semuanya. Iya, tapi Jogja tuh aneh loh. Jogja dari dulu selalu menghasilkan top talent di mana-mana loh. Iya. Di Burung iya. Hah? Sekarang di Reef juga udah mulai. Aquascape banyak sekali. Iya. Dan Jogja tuh lahir selalu banyak banget hobis ekstrim yang akhirnya jadi sebuah barometer banyak banget pemain di luar sih. Dan mudah-mudahan sih di Reef juga ya, kedepannya kita harapkan hal yang sama sih. Karena di Jogja di Reef udah hampir tidak berubah terlalu panjang ya sebenarnya ya. Sebenarnya ya udah banyak lah yang main gitu. Iya. Dan mudah-mudahan sih makin baik dan kedepannya lebih baik lagi. Iya. Mungkin itu aja hari ini kita closing hari ini. Thank you so much hari ini waktunya. Makasih banyak. By the way yang pengen tahu Instagramnya, biar di follow. Bisa follow di Jogsreef, JOGSREEF. Jogsreef, Iya. Facebook Andreas Bintang Persada. Andreas Bintang Persada, ada yang lain? Dan, YouTube? Follow juga di ini Instagramnya JRC ya. Jogja Reef Community. Ya. JRC ya, dia punya. Kalau di Instagram ini Jogja Reef Community. Jogja Reef Community sambung ya? Underscore ada underscore-nya. Underscore nanti dibantu stockshot di sini. Yap. Dan lupa juga untuk follow kita di Java Aquatic Indo. Kita punya Instagram di Java_Reef dan kita punya Tokopedia di Java Reef pastinya. Ya. Itu aja hari ini. Happy reefing, take care, bye bye. Baik.